Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bunda Hajah Dewi Yul beserta tim manajemen yang segera akan bergabung di tengah-tengah kita bersama. Ibu Dewi Suharnomo selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro beserta jajarannya. Ibu Profesor Triwinarni Agustini MSc PhD selaku Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro. Ibu Danang selaku istri Sekretaris Senat Akademik Universitas Diponegoro. Ibu Yayu Agus Indarjo, istri Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro. Ibu Ketua Panitia bersama Ketua DWP Fakultas, pengurus, dan seluruh anggota DWP di lingkungan Universitas Diponegoro. Ibu Profesor Norma Afiati PhD, selaku Ketua DWP Polines Semarang beserta jajarannya. Ibu Ketua DWP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro sekaligus peringatan Tahun Baru 1448 Hijriah. Perkenalkan, saya Hurun Ain dan saya Ima Wijayanti selaku MC yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara hari ini merupakan kegiatan rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro yang kali ini sebagai sohibul baitnya adalah Dharma Wanita Persatuan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Memasuki acara pertama, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan acara ini. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu rahimakumullah, kami sampaikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Pembacaan Al-Quran akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Ardan Iqbal, Quran Surat Al-Qalam ayat 1-5. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun.
rahmati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Maha suci Allah lagi Maha benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan tilawah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan syafaat Al-Quran hingga yaumul akhir nanti. Amin. Terima kasih pada Saudara Muhammad Ardan Iqbal yang telah membacakan Al-Quran beserta sari tilawahnya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan FPIK Universitas Diponegoro selaku Sohibul Bait kepada Ibu Erni Agustrianto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Undip, Ibu Dewi Suhartono. Yang saya hormati Ustadzah Bunda Hajah Dewi Yul beserta tim. Yang saya hormati Ibu Ketua Senat Akademik Prof. Triwinarni, Ibu Danang, istri Sekretaris Senat Akademik, dan Ibu Yayu Agus Indarjo, istri Wakil Majelis Wali Amanat. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Polines, Prof. Norma Matur nuwun rawuhipun beserta jajarannya, dan Ibu Ketua DWP DKP Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Unit Pelaksana DWP Undip, pengurus DWP Undip, dan anggota DWP Undip. Yang saya hormati pula ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Robis Rohli Sodri, Waya Siri Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro sekaligus
memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 16 Juni 2026. Bulan Muharram dikenal sebagai bulannya anak yatim. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan yang baik ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, pergantian tahun baru Islam selalu identik dengan semangat hijrah, semangat untuk berpindah dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik, dari kelalaian menuju ketaatan. Dalam perjalanan hidup dan proses hijrah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan ujian. Oleh karena itu, hari ini Bunda Dewi Jul akan memberikan kajian inspiratif dengan tema hikmah di balik ujian. Kita tahu bahwa ujian, cobaan maupun musibah seringkali hadir tanpa diundang. Namun, sebagai seorang mukmin, kita diajarkan untuk melihat ujian bukanlah suatu hukuman, melainkan sebagai tanda cinta Allah untuk menaikkan derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertakwa. Semoga kita bisa memetik hikmah mendalam, sehingga di tahun yang baru ini kita menjadi hamba yang sabar, bersyukur, dan selalu husnudon atau berprasangka baiknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu sekalian, juga kepada pihak yang telah membantu kami, baik tenaga, pikiran, maupun materi. Kami juga mohon maaf apabila di dalam penyambutan penyediaan tempat masih banyak kekurangan. Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri sambutan ini, saya tidak mau kalah dengan MC ya. Perkenankan saya memberikan 2 pantun. Menyusuri lembah di saat hujan. Cakep. Penuh keyakinan dapat mencapai tujuan. Cakep. Dengan mengkaji hikmah di balik ujian, kita semakin mudah menjalani kehidupan. Satu lagi ya. Jalan-jalan ke Tembalang membeli ikan. Cakep. Singgah sebentar di FPIK tercinta. Cakep. Semoga pengajian ini membawa keberkahan. Amin. Dharma Wanita Persatuan bahagia sentausa. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tokoh inspiratif kita, Bunda Hajah Dewi Yul. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Dewi Yul.
Selamat datang kami sampaikan kembali kepada Bunda Hajah Dewi Yul dan salam hangat dari ibu-ibu DWP Universitas Diponegoro. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro. Kepada Ibu Dewi Suharnomo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Triwin, sekaligus beliau adalah Ketua Senat Akademik yang telah berkenan hadir di sini, Ketua Panitia dari Dharma Wanita FPIK Undip, para ibu-ibu senior Dharma Wanita Polines, dan juga Dharma Wanita Kementerian Kelautan yang telah hadir di sini. Baik anggota juga para pengurus Dharma Wanita Universitas Diponegoro, unit pelaksana dan unit kegiatan. Dan kita sambut pembicara kita kali ini yang sangat spesial dan kita tunggu-tunggu tentunya, Bunda Dewi Yul. Alhamdulillahirrabbilalamin, kebahagiaan bagi kami semuanya yang ada di sini. Kami menunggu list hadirnya beliau itu sudah 1 tahun yang lalu. Kami mendapat informasi ini 2 pekan kemarin. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan beliau hadir di sini, menemani kita, memberikan ilmu dan juga manfaat untuk kita semuanya. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini merupakan 3 agenda. Yang pertama Hotmil Quran. Alhamdulillah Hotmil Quran Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro sudah 350 kali. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan ilmu Al-Quran kita diberikan cahaya, diberikan keberkahan dan tentunya bisa mengamalkannya. Insya Allah menjadi bekal untuk kita nanti kelak di akhir nanti. Yang kedua adalah kebetulan hari ini adalah dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah yang alhamdulillah perlu kita ketahui, mungkin Bu-ibu juga tahu bahwa Muharram, terutama 10 Muharram adalah lebarannya anak yatim. Alhamdulillah Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro memiliki anak asuh sebanyak 42 orang, terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, dan kuliah yang memang orang tuanya sudah wafat dan beliau adalah dosen atau tendik dari Universitas Diponegoro. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan santunan beasiswa pada 42 orang tersebut. Kami menghaturkan banyak terima kasih pada ibu-ibu sekalian. Dari pengurus sudah memberikan informasi untuk donasi baik santunan anak yatim, untuk pesantren tunanetra yang ada di Bangkal Belitung, dan juga untuk Palestina melalui yayasan Kifah. Insya Allah alhamdulillah terkumpul sebanyak 26.500.000 rupiah. 10 juta kami salurkan untuk anak-anak yatim beasiswa dan selebihnya untuk penggalangan tersebut untuk Palestina dan juga
pesantren tunanetra di Bangka Belitung melalui Yayasan Kifah. Nah, Ibu sekalian, kami menghaturkan jazakumullah khairon kasiro, mudah-mudahan amal yang diberikan oleh ibu sekalian bisa menjadi barokah untuk kita semuanya. Dan insya Allah nanti Yayasan Kifah pun akan memberikan beberapa informasi pada kita sekalian, dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu, ibu sekalian, saya tadi pagi dalam WA group sebelah membaca share informasi dan sangat menyentuh hati tentunya tentang meraih ketenangan di bulan Muharram. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram sekitar 3 hari, segera keempat ya, tanggal 4 ini. Muharram hadir sebagai salah satu bulan yang dimuliakan Allah, membawa kesempatan bagi setiap hamba untuk menata kembali hati, memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, serta memperkuat harapan di tengah berbagai ujian kehidupan. Pada bulan yang penuh keberkahan ini, seorang mukmin diajak untuk tidak sekedar meminta kehidupan tanpa kesulitan, melainkan memohon kekuatan, ketenangan, dan bimbingan agar mampu melewati setiap takdir dari iman yang semakin kokoh. Muharram adalah bulan yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia tidak pernah lepas dari ujian. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup tanpa menghadapi kesedihan, kehilangan, kegagalan, penantian, ataupun berbagai beban yang terkadang terasa begitu berat. Namun seorang mukmin memahami bahwa setiap ujian yang Allah berikan bukanlah tanda kebenciannya, melainkan bagian dari proses pembentukan jiwa agar semakin dekat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersirat dari itu, pas sesuai dengan materi kita hari ini adalah hikmah di balik ujian. Insya Allah Ibunda Dewi Yul bisa memberikan sedikit nasihat untuk kita semuanya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan menjadi ibroh untuk kita semua. Demikian dari saya, selamat datang Ibu Dewi Yul bersama tim di Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan kerasan di sini, mungkin bertambah hari bisa di sini Bu bersama dengan kami. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Suharnomo yang berkenan memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah pembagian beasiswa. Pembagian beasiswa merupakan kegiatan sosial rutin oleh DWP Undip untuk putra-putri, yatim piatu, karyawan dan dosen Undip. Kepada Ibu Siwi dari Sekolah Vokasi mohon berkenan untuk mewakili penerima beasiswa, dan kami mohon kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro Ibu Dewi Suharnomo untuk berkenan menyerahkan santunan beasiswa. Terima kasih kepada Ibu Dewi Suharnomo dan Ibu Siwi. Ibu-ibu yang berbahagia,
Tibalah saatnya kita memasuki acara inti, acara yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Tausiah bersama tokoh inspiratif kita, Bunda Hajah Dewi Yul. Kepada Bunda Hajah Dewi Yul beserta tim manajemen, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, atas izin dan ridhonya kita bisa bersilaturahim di kampus yang luar biasa ini, di gedung yang adem. Tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda yang hadir, ada bapak-bapaknya enggak? Ada bapaknya, malah dari tim Iqpah, tim kami. Terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada Ibu Dewi beserta panitia yang telah membuka pintu agar kami bisa hadir saat ini. Juga saya ingin dalam kesempatan ini berterima kasih kepada sahabat Dawam yang menjadi wasilah untuk kehadiran Yayasan Iqpah Indonesia yang saya bersamai hampir menuju 3 tahun ini. Saya berdiri di sini, saya sangat bersyukur dan bahagia. Ini bahasa isyarat bahagia. Alhamdulillah. Kenapa bengong, Bun? Sebelum saya melanjutkan, saya minta nadanya di F dong, Mas. Mana yang tadi? Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawin lagi? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah.
Saya ingin melanjutkan kata-kata saya karena tadi begitu nyampe di pintu saya sudah dikasih mic diminta nyanyi. Ada ibu-ibu cantik tadi. Bunda, Bun Dewi nyanyi lagu Anggrek Bulan. Psh, Anggrek Bulan. Nanti saya menyanyikan lagu yang saya mau. Jadi jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Saya sangat bahagia berdiri di depan Civitas Akademika. Para ibu-ibu cerdas, para ibu-ibu yang luar biasa. Saya ingin mengakui bahwa saya hanya lulusan SMA. Saya sempat kuliah sampai 2 semester, lalu Allah memberikan jodoh. Seorang pria tampan se-Indonesia saat itu. Jadi sangat sulit untuk menolaknya. Jadi kalau saya berdiri di sini bukan karena saya lebih berilmu dari para bunda, bukan lebih hebat, tapi ini sepertinya upah dan tugas dari Allah. Di usia saya yang menuju ke 66 tahun, Allah masih izinkan saya keliling Indonesia bersama Yayasan Iqbah Indonesia, di mana saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjalankan kehidupan indah di ujung usia saya. Yayasan Iqbah barangkali saya ingin menceritakan kenapa saya tiba-tiba bukan saja ini bukan kehendak siapapun, karena menurut Ustazah Rizky Amelia sebagai ketua Yayasan Iqbah, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Allah atur. Saya mengatakan kenapa saya bisa diberi upah sama Allah. Karena saya berusaha menjadi seorang ibu yang selalu berbaik sangka terhadap setiap takdir dan ketentuan Allah. Meskipun berat dan penuh air mata. Yayasan Iqbah dibangun untuk bisa berbagi dengan sesama, menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan saya bersyukur ada membersamai di dalamnya. Semoga Allah memberikan saya umur panjang, tetap bisa bersama-sama. Yayasan Iqbah saat ini sedang membangun pondok pesantren untuk tunanetra Indonesia. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ustazah Rizky Amelia MPD. Dan juga saya berterima kasih selain saya bisa berbagi cerita, di Yayasan Iqbah ada penasehat. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Bangka 4 periode. Beliau adalah Bapak Aksan Fisyawan yang menjadi penasehat dari Yayasan Iqbah Indonesia. Terima kasih Bapak. Jadi saya bersyukur dikelilingi orang-orang baik. Saya bersyukur kenapa kok ada di Yayasan Iqbah. Bunda barangkali pernah mendengar, saya itu sebetulnya juga tunanetra separuh. Mata saya yang berfungsi hanya tinggal sebelah kiri. Minus mata saya yang kanan dulu 25, retinanya ablasi, retina ablasio, lepas tahun 2023, dan saya pernah merasakan menjadi tunanetra yang buta total selama 2 hari mata kanan saya. Efek dari minus yang minus 25 itu. Yang kiri minus 19, kemudian saya berdoa sama Allah, kalau ini sampai tinggi-tinggi terus, saya bisa mengalami buta total dua-duanya. Jadi sekarang yang kiri alhamdulillah tinggal 16, minusnya turun, tapi pakai kontak lens. Yang kanan dioperasi besar, saya bilang operasi besar karena saya dibius total. Jadi disambung pakai pakai silikon. Jadi saya hanya bisa melihat titik-titik saja, tapi di sini semua gelap. Alhamdulillah, saya tetap mensyukuri
Rupanya itu hadiah Allah setelah saya tahun 2023 sebulan hampir 2 minggu sebelumnya saya diundang putra saya Surya, penyandang disabilitas tuli, untuk menyaksikan wisuda S2-nya di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. S1 Surya lulus tahun 2021 saat COVID, saya tidak bisa mendampingi, tidak punya kemampuan. Pun Surya diterima di Rochester Institute of Technology, New York, di mana mahasiswanya ada 14.000, dengan full beasiswa dari pemerintah Jepang, Japan Foundation Sasakawa Dekaro. Surya lulus 2021 dengan magna cum laude dan diberikan lagi kesempatan untuk meneruskan pendidikan S2-nya di Rochester, karena Rochester Institute of Technology New York itu punya kampus khusus tuli namanya RITNTID, National Technology untuk Deaf. Jadi Surya lulus tahun 2023 masih dengan beasiswa full dari Jepang. Saya datang ke Amerika itu ke Rochester tanggal 8 bersama teman hidup saya yang sudah menjalani kebersamaan 19 tahun ini. Saya dengan abinya hadir. Di sana saya tepat tanggal 10 Mei itu ulang tahun saya ke-62. Saya dikasih hadiah Surya, ayo Bu kita ke Niagara, air terjun Niagara. Surya yang setir mobil sendiri hampir 2 jam. Dan di sana saya diperlihatkan sesuatu yang saya memang selalu cintai dan mimpikan, melihat pelangi. Pelangi yang sejajar mata saya, hanya beda 2 meter, 3 meter. Karena kita dibawa dengan kapal besar untuk mengelilingi air terjun itu. Saya bertakbir, saya bicara, ya Allah, ini kecintaan saya. Dari kecil saya paling hobi lihat pelangi. Nunggu hujan reda saya lihat ke langit sambil berhayal ada 7 bidadari yang nanti satunya nggak bisa pulang karena dinikahi oleh Joko Tarub. Tarub apa tingkir? Tarub. Jadi saya tuh teriak-teriak bersyukur sekali, saya menangis. Menangis bahagia itu tanggal 10. Tanggal 13-nya Surya di wisuda. Saya menangis lagi. Surya mendapatkan predikat summa cum laude sempurna dengan 3 penghargaan. Allahu Akbar. Dan pulang dari sana, dari Amerika, 2 minggu kemudian Allah membutakan mata saya. Tapi saya sudah sujud syukur, sudah bersyukur masih dikasih kesempatan melihat putra saya, anak ketiga dan anak kedua disabilitas tuli, bisa mengangkat derajat saya, bisa membanggakan saya, bisa membuat saya bahagia. Jadi saya bilang saya udah bersyukur Allah, sudah cukuplah dikasih 1 pun saya berterima kasih. Jadi saya sudah menjalankan kehidupan dengan 1 mata ini selama 3 tahun. Jadi kalau para bunda ngelihat saya jalannya bagus karena datar. Ini gak ada halangan. Tapi kalau sudah ada tangga, sudah ada jeglogan, panik saya. Itu kelemahan yang Allah berikan karena sudah terlalu banyak nikmat yang sudah Allah titipkan. Itu kenapa kok Allah mempertemukan saya dengan Yayasan Iqbah. Bayangkan tidak lama, jadi di tahun yang sama awal 2024. Masya Allah. Dan saya membayangkan, oh saya mungkin sudah tidak akan jadi penyanyi lagi. Dan saya sudah bersyukur karena masih banyak masyarakat bisa menikmati karya-karya saya. Dari lagu-lagu Kau Bukan Dirimu, masih ingat Ibu? Kau bukan. Ya itu, kalau saya nyanyi semua nanti konser ini. Kemudian ada lagi lagu Kini Berkau Rasa. Masih ingat juga lagunya?
kini kau selusuri jalan-jalan memori. Kau harapkan bertemu. Sampun mas, sampun mas, sampun mas. Masih kangen dengar aja di YouTube di rumah. Betapa luar biasanya Allah mencintai saya. Seorang penyanyi dengan berbagai penghargaan. Namun Allah memberikan saya anugerah. 2 anak dari 4 titipan Allah tidak pernah mampu mendengarkan suara ibunya. Luar biasa skenario Allah. Saat anak saya pertama dinyatakan tuli di usia 2 tahun, saya bingung. Namanya pernikahannya masih umur 20 tahun. Ibu saya sudah wafat. Ayah saya sudah berkeluarga dengan ibu sambung saya. Saya tidak ada tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah. Apalagi saat itu pernikahan dianggap tidak disetujui. Disetujui, tapi tidak boleh dipamerkan bahwa saya menikahi atau dinikahi seorang mu'alaf. Karena mertua saya saat itu seorang pendeta, suami istri pendeta. Pendeta yang sangat dihormati di Sulawesi Tengah dari Bala Keselamatan. Jadi saya tidak boleh bicara, harus diam. Dan ayah saya menerima itu. Enggak apa-apa, yang penting Allah sudah tahu. Ujian pertama, ujian kedua begitu dapat anak tuli, bingung saya karena semua orang mulai yang tidak tahu, oh itu kutukan karena berzina. Oh itu kutukan karena tidak disetujui orang tua. Saya harus mendengar, kasihan penyanyi anaknya bisu, cacat, gagu. Dulu seperti itu, sekarang indah. Anak berkebutuhan khusus. Anak luar biasa. Kalau tuli anak tunarungu. Kalau dulu enggak, cacat. Organisasinya saja YPAC. Yayasan Penyandang Cacat Indonesia. Saya harus belajar menerima. Namun ternyata itu keberuntungan saya. Ternyata itu anugerah terindah dari Allah. Kenapa? Saya tahu betapa mengajari anak tuli selama 5 tahun. Karena baru bisa saya ajarkan saat usia 4 tahun. Saya belajar speech therapy, Giska belajar, saya belajar. Giska masuk kelas SLB, saya ikut pelajaran wicara. Supaya saya bisa mengajarkan di rumah. 1 hari 1 jam kalau saya tidak sedang syuting, saya ajarkan. Ternyata untuk bisa anak tuli fasih walaupun tidak sempurna, 5 tahun. A, B, C sampai Z, sampai dia mengeluarkan lisan dengan benar. 5 tahun. Yang paling susah adalah membedakan G, H, dan A. Karena gerak bibirnya sama. Problem lagi. Anak tuli kalau bicara anak saya, ibu saya lapar, enggak gitu awalnya, ibu saya mau K-nya hilang, N-nya hilang. Kalau lapar lebih gampang, ibu mau AI, mau nyanyi, hilang tuh konsonannya. Saya belajar lagi apa yang harus saya lakukan. Begitu Giska mulai dewasa, dia mulai berorganisasi. Saya bilang, ibu mau belajar isyarat supaya tidak salah paham. 1 kata, gerak bibirnya sama, mempunyai 3 makna. Sabun, sampo, sapu. Buat anak tuli itu 1. Bisa sabun, bisa sampo, bisa sapu. Tapi dengan isyarat, sampo, sapu, sabun. Saya belajar Bunda, sampai detik ini saya masih belajar isyarat Indonesia. Karena itu cara saya berkomunikasi dengan anak-anak saya yang tuli. Belajar. Karena sebutannya, seorang ibu adalah madrasah utama bagi anak-anak. Saya pegang itu.
Tidak saya serahkan semua ke sekolah. Sekolah satu guru harus mengatasi 40 murid. Kadang kalau di SLB itu 10 murid satu kelas. Itu pun SLB yang swasta. Jadi apa tugas ibu? Tuh, madrasah. Saya sekarang merasakan bahwa kita ini pelajar seumur hidup buat para bunda. Dan saya merasa beruntung Allah menghadirkan anak yang tidak sempurna dalam hidup saya. Supaya saya tahu artinya menjadi ibu yang mencintai anak tanpa syarat. Saya melihat hampir ibu-ibu yang saya temui memiliki anak dikasih syarat terus. Anaknya harus pintar, anaknya harus soleh, anaknya harus ini, anaknya gak boleh telat, anaknya gak boleh telat sholat, nggak boleh, banyak nggak boleh. Niatnya bagus, tapi banyak syaratnya. Padahal sudah bilang, ibu itu nggak boleh punya syarat, punyanya kewajiban. Kewajiban mendidik, kewajiban memberitahu, kewajiban mendoakan, kewajiban mencintai, kewajiban berwelas asih, kewajiban mengajarkan kesantunan. Saya belajar karena dikasih anak tuli. Saya belajar rendah hati terhadap titipan Allah. Saya tidak bisa menepuk dada, saya mengeluarkan kamu, saya melahirkan kamu, mau mati, saya melahirkan kamu, saya capek cari uang buat besarin. Kata anaknya, bukan saya mau dilahirkan. Itu karunia Allah buat kita dikasih ladang sabar. Dikasih ladang pahala melalui anak. Dititipkan oleh Allah. Kenapa? Banyak orang tua yang belum dikasih kesempatan punya keturunan. Kenapa kita yang sudah dikasih kok sombong? Sombong pada yang punya tanpa sadar. Dengan dalih mendidik. Dengan dalih mendisiplinkan. Ada cara yang saya lakukan karena saya dikasih anak tuli. Allah mengajarkan secara tidak langsung. Saya tidak pernah bisa membeda-bedakan anak saya dengan orang lain. Tidak bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak bisa menuntut atau mencela. Bagaimana saya sedang menjaga titipan Allah supaya tidak terluka. Supaya percaya dirinya tetap utuh. Saya ratukan supaya yang punya tidak marah. Karena itu Allah memberikan saya Giska untuk supaya saya tahu menghargai anak seperti apa. Bagaimana mau dimarahi, komunikasi saja sulit. Bagaimana mau dinasehati, mendengar saja tidak bisa. Caranya bagaimana? Ajak berdua ngobrol, lihat bibir, kalau enggak paham saya ambil pensil sama kertas. Tadi sayang tidak boleh seperti itu lagi, itu tidak baik, jangan seperti itu lagi di depan orang ya sayang. Apa yang Giska katakan? Oke, terima kasih ibu, tidak membuat saya malu di depan teman-teman. Berdua. Jangan menganggap karena kita memberi makan, melahirkan, kita memarahi sembarangan di depan adiknya, di depan kakaknya, di depan mbaknya, apalagi di depan teman-temannya. Mereka punya martabat, punya malu, punya gengsi. Anak umur 4 tahun sudah tahu. Jangan salahkan anak kalau mereka sudah dewasa. Yang ada di core memori mereka, lisan ibunya yang melukai hati. Perlakuan ibunya yang membuat dia bersedih. Karena dibandingkan dengan anak lain. Dibandingkan dengan kakak dan adiknya. Anak-anak kita itu punya pribadi unik. Memang dihadirkan buat menjadi ladang sabar kita. Ladang pahala juga bisa jadi ladang patah hati. Saya menangis dikasih 2 anak, Giska dan Surya. Allah tolong jadikan anak-anakku ini anak yang bermanfaat bagi sesama. Untuk anak yang dengar saya nangis juga karena saya takut Allah mengambil kesempurnaannya dari sisi adab, akhlak dan perilaku. Karena anak-anak itu memang dihadirkan buat jadi ladang ujian kita.
Sedih kalau kita hari tua anak-anak menghindarkan diri, kita menjadi orang tua yang tidak dirindukan. Memang kita tugasnya hanya memberi. Makanya kalau ada punya mantu, anak, tolong infokan. Hargai titipan yang Allah berikan. Jangan menepuk dada karena kita sudah membesarkan dan memberi makan. Memang itu kewajiban kita. Mereka hadir dan mereka tidak bisa memilih mau lahir dari orang tua seperti apa yang mereka inginkan. Tidak bisa. Mereka tidak bisa memilih, oh saya ingin dilahirkan dari keluarga kerajaan Inggris. Oh saya ingin dilahirkan dari keluarga yang ulama besar. Enggak bisa. Anak lahir tidak bisa memilih. Kita pun sebagai orang tua tidak sempurna. Jangan dipikir anak durhaka, orang tua durhaka juga ada. Makanya saya selalu mengatakan, kita ini pelajar kehidupan. Karena hidup bukan pertandingan, hidup adalah perjalanan. Terima setiap perjalanan yang Allah berikan. Ada hal yang kita sedihkan, kita pikir ini menyusahkan. Padahal itu anugerah yang tertutupi. Dan akan dibuka dengan pintu kesabaran. Itu yang saya alami. Giska di usia 12 tahun sudah mampu menjadi anak yang berprestasi dengan menjual lukisan karyanya sendiri. Itu keajaiban pertama. Kemudian saat Allah bertubi-tubi memberikan penghargaan demi penghargaan kepada saya. Di saat yang sama Allah memberikan tugas saya dikaruniai anak yang tuli lagi. Artinya apa? Allah percaya. Allah percaya saya sudah bisa bersama tim yang ada di rumah. Bersama guru-guru SLB yang luar biasa. Untuk bisa memandirikan anak saya yang penyandang disabilitas tuli. Rupanya tugas belum selesai. Surya diberikan. Kakak saya bingung, sedih, datang ke saya, aduh Dewi ini kan akan jadi imam, bagaimana ini nanti ke depan. Saya bilang itu Giska sudah dibuktikan sama Allah, dia tidak menyusahkan saya. Saya bersumpah Surya akan membanggakan saya. Itu sumpah tahun 95. Dan 28 tahun kemudian di 2023 Allah rupanya mencatat di langit. Allah ijabah. Hakul yakin saya, bukan cuma ainul yakin, hakul yakin. Kita kadang-kadang ngaku beriman hanya di air kata-kata, jadi air kata-kata yang menguap. Karena kehidupan kita, keadaan kita baik-baik saja. Kita ngaku beriman tapi begitu dikasih cobaan bertubi-tubi, Allah zalim, Allah menyiksa, Allah tidak sayang sama kita. Tidak. Cara Allah mencintai kita beda dengan kita mencintai manusia. Hakul yakin Allah selalu baik buat hambanya. Itu yang saya pegang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu yang saya katakan kepada kakak saya. Caranya gimana? Allah sudah memberi ilmu bagi seorang ibu. Sudah dikasih fasilitas. Doanya menembus langit buat anak-anaknya. Kita kadang ragu-ragu dengan doa kita sendiri. Karena kita percaya pada apa yang kita lihat, padahal yang kita lihat kadang menipu. Kita percaya dengan apa yang kita dengar, kadang yang kita dengar itu salah. Karena kita memang terbatas sebagai manusia. Saya belajar dari peristiwa demi peristiwa hidup yang Allah titipkan dalam kehidupan saya. Oh, ini cara Allah mengolah jiwa saya. Oh, ini cara Allah menguatkan jiwa saya. Saya sudah sempurna? No, sama sekali tidak. Saya tetap manusia yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya kealpaan dengan banyak-banyak dosa yang lainnya. Saat kakak saya bilang dosa apa? Dewi sampai dikasih 2 anak tuli padahal pekerjaannya menjual suara. Saya bilang dosa saya banyak. Tidak ada orang tidak berdosa. Saya mengakui dosa saya banyak. Saya nyapu pagi, siang debu yang enggak kelihatan datang. Manusia juga seperti itu. Sudah sholat, sudah zikir, sudah apa. Tidak sadar ada kesalahan yang kita rasakan.
ngomongin orang di batin, kecewa pada orang di batin. Itu seperti debu dan saya banyak sekali hal-hal seperti itu. Sudah ngaku bersih rumah, sudah dipel, sudah disapu. Debu yang tidak terlihat akan terus datang. Itulah dosa saya bilang ke kakak saya. Tapi saya yakin ini bukan azab, ini bukan hukuman. Ini cara Allah menguatkan jiwa saya. Saya nggak tahu upahnya apa nanti. Alhamdulillah. Dari semua yang Allah berikan ujian demi ujian, 4 anak. 2 Allah tulikan. Saya berusaha belajar menerima. Mas, di best mas. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada dalam tatap matamu. Lentik jemarimu, manisnya bibirmu. Kau bisikan harapanmu, kasih sayang ibumu. Putri kecilku yang ayu, tak tega hatiku tinggalkanmu. Ku korbankan semua kepentinganku hanya untukmu. Putri kecilku yang ayu, Allah kini telah menjagamu. Takkan ku biarkan kau menderita seperti diriku dahulu. Dari seluruh cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan saya. 4, 2 tuli, pernikahan 23 tahun, tidak bisa dipertahankan. Saya pertahankan selama 3 tahun. Sejak awal bencana tsunami mulai menerpa, gempa kehidupan. Saya berusaha ikhlas, berusaha belajar menerima. Karena saya menganggap Allah sedang meriset ulang hidup saya. Sedang menata ulang, karena di saat yang bersamaan perusahaan saya bangkrut, hancur, minus. 6 rumah yang kami kumpulkan plus 1, 5 rumah plus 1 warisan orang tua habis untuk mengembalikan kewajiban kepada para pihak yang saya bingung. Rupanya 3 tahun kita tidak bisa berpikir, 3 tahun sedih, rupanya merusak semuanya. Tapi saya meyakini lagi, inilah kebodohan kita sebagai manusia. Ditipu oleh orang yang dianggap dipercaya. Bukan ditipu, itu cara Allah menghadirkan ujian-ujian orang-orang yang kita tidak pernah boleh mengkambing hitamkan. Satu kelemahan kita karena kita tidak mampu, tidak kuat menerima ujian itu. Kedua, itu cara Allah membersihkan supaya kemelekatan yang ada dalam diri saya. Allah tahu mungkin saya terlalu berambisi, ingin memperlihatkan saya manusia kuat, saya bisa, semuanya saya iakan. Allah habiskan dalam 1 tahun. Jomblo 4 tahun, anak 4, 2 tuli. Cari pasangan tidak gampang, apakah pasangan yang datang betul-betul tulus? Susah. Apalagi dengar utangnya banyak. Eman,
Siapa yang berani datang? Seorang sederhana, seorang duda, pernah kenal zaman dulu, tidak bawa apa-apa, beliau datang dengan 0, saya minus. Tapi itu cara Allah membuat penghiburan hati saya menjadi kuat karena beliau juga punya keponakan yang tuli. Jadi sudah akrab dengan kehidupan anak-anak tuli. Karena kalau enggak kuat, buka pintu jebret, makan celang-celung, karena dia tidak punya kontrol, motoriknya tidak sama dengan kita yang mendengar. Buka pintu bunyinya luar biasa, tutup pintu jegrek. 4 tahun 2008. Allah ganti pelan-pelan, saat saya diambil semua, ambil ya Allah, ambil. Andaikan ada hakku, saya sodakohkan ya Allah. Karena Allah Maha Kaya. Cuma itu, saya menangis terus, tapi saya tetap berusaha berbaik sangka. Marah? Tidak. Karena saya bilang ini ujian iman. Karena Allah pernah, ada tulisannya nanti Ustazah Rizky yang bisa menjelaskan. Saya hanya bisa membaca. Jangan ngaku beriman kalau belum diuji. Saya bilang, Allah, tidak ada satu daun kering pun yang jatuh tanpa izin-Mu. Allah, itu saya sudah tahu, banyak ulama, banyak orang-orang yang alim mengatakan, tidak ada satu butir debu pun bergerak tanpa izin Allah. Quran yang mengatakan seperti itu. Lalu kenapa saya harus marah? Menangis iyalah, namanya juga saya lemah. Menangis berapa lama ditinggal suami? 7 bulan. Kok tahu sambil nenenin bayinya? Saya hitung, oh masih sedih, oh masih sedih. Namun kesedihan terberat. Terberat padahal saya sudah punya pasangan saat itu. 2010 Allah wafatkan anak saya, Giska. Usia 28 tahun, lagi cantik-cantiknya. Tas cukup beli 1 gantian, sepatu 1 ukuran gantian. Saya marah sama Allah. Saya bilang, Allah, saya sudah meratukan titipan-Mu walaupun tidak sempurna. Saya sudah menjaga perasaannya supaya tidak terluka oleh lisan saya. Saya sudah menjaga supaya dia percaya dirinya tidak kurang. Saya tidak bisa bayangkan itu. Move on-nya lebih dari 2 tahun. Saya hampir goncang, hampir sudah goncang karena setiap sholat saya hadirkan secara imajiner Giska di sebelah kiri saya. Habis sholat saya ajak ngobrol, setiap habis sholat saya ajak ngobrol. Saya ditegur oleh suami saya, enggak boleh kayak gitu. Katanya ngaku beriman, artinya ada saat-saat kita sebagai manusia itu rapuh, lemah. Sebelum-sebelumnya saya bilang, saya bisa, saya kuat, saya bisa, saya kuat. Harta bisa diambil sama Allah kapan saja, Allah juga bisa mengembalikan kapan saja. Tapi saat anak saya Allah ambil, hancur saya. Lebih dari apa yang sudah Allah ambil. Makanya saya selalu bilang, Bunda, tolong, hargai anak-anak kita. Perlakukan mereka dengan santun. Dan itu yang menikmati adik-adiknya. Rama, anak kedua saya yang mendengar lulus S1 dan S2-nya dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, dan S2-nya Master Kenotariatan. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja di PT Vale Indonesia, kerjasama dengan Brazil, TBK. Itu saya mendidiknya tidak pakai aturan, pakai kepercayaan. Saya memberikan kepercayaan karena mereka sudah ada disiplin ilmu dari sekolah. Saya di rumah mengajarkan adab, akhlak dan perilaku. Itu yang saya kontrol. Jadi kalau dia, Ibu saya mau jadi mau ngeband, boleh. PR-nya dikelarkan dulu. Ibu saya mau jalan, boleh, yang penting besok pagi jangan telat. Kalau jam 10 belum pulang, saya cuma bilang mau ditelepon ibu biar dibilang anak mami atau ngasih kabar kapan pulang. Itu cara saya, nggak usah marah, percuma, udah muka tambah jelek, udah muka pas-pasan. Saya pernah marah terus saya lihat kaca, saya takut lihat muka saya sendiri. Ternyata setannya ada di saya. Sejak itu saya kalau marah, Rama Putra Sahetapi, panggil nama langsung, nama penuh, mereka tahu saya
tidak berkenan dengan perilakunya. Nanti baru ada apa sih Bu? Baru saya ajak ngobrol berdua. Sayang, ke anak-anak saya bilang, tidak usah jadi nomor 1. Gak usah pertandingan terus kecuali jadi atlet, penyanyi gitu. Di sekolah yang penting naik kelas. Yang penting gak ada merah. Itu syarat saya. Bukan syarat, permohonan supaya gak usah stres. Naik kelas pun ibu sudah senang. Apa yang diberikan? Lebih dari yang saya harapkan. Saya bilang kenapa bisa begitu? Ibu out of the box sih cara mikirnya katanya. Ibu nggak kayak ibu-ibu yang lain, temanku pada stres. Ibu bikin kita nggak stres, jadi relax. Karena relax mereka berterima kasih dengan cara belajar dengan rajin. Jadi kalau kita nyuruh anak itu senang dimintai tolong Bunda. Bukan diperintah. Itu pengalaman saya. Sayang, doakan ibu ya di sujud akhirmu, tolong. Beda kan? Awas loh, kalau nggak sholat, masuk neraka. Wah kan, nggak suka orang itu diperintah. Cukup minta tolong, sayang tolong piringnya diambil. Kan anak-anak Gen Z gitu habis makan jebret. Tolong ya, di rumah ini nggak apa-apa kan ada OSIN. Nanti kalau di rumah orang jangan bikin gitu lagi ya. Saya bilang gitu, besoknya bersih meja makan. Saya udah senang. Masuk dapur, numpuk. Ya gak apa-apa, sudah ada perkembangan. Saya bilang terima kasih ya, nanti OSIN yang melanjutkan. Saya bilang gitu. Ibu kurang lebih seperti itu pengalaman saya. Bagi para bunda yang masih diberikan ujian dengan berbagai macam warna, mungkin ada yang lebih hebat. Yakinlah itu cara Allah mencintai kita. Allah kadang meriset ulang hidup kita, kadang menata ulang hidup kita dengan cara yang menyakitkan bagi kita, tapi itu sementara. Menangis boleh. Jangan menyerah, tapi jangan pernah pantang untuk berserah diri pada Allah. Berserah dirilah tapi jangan menyerah. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat, karena ini bukan ilmu tapi dari pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bisa diterapkan, ada sedikit yang bermanfaat. Semoga kita semua diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya diajarkan oleh Ustazah selalu di akhir minta ampun pada Allah. Mohon maaf kepada para bunda andaikan ada laku ucap yang kurang berkenan, sempurna hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini.